Shalom. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Pastinya puji Tuhan luar biasa. Anak-anak tetap sehat, semangat, sukacita. Nah, bersama Bu Mira Dan Bu Lulus, kami guru KB dan TK Tunas Kasih akan mengajak anak-anak sekalian untuk ibadah online. anak-anak, kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello. Yuk anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Setelah anak-anak memuji Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Apa saja yang harus kita siapkan sebelum ibadah? Nah, jangan lupa anak-anak mandi dulu, terus pakai baju yang rapi dan bersih. Alkitab atau Alkitab dipersiapkan. Jangan lupa persembahan untuk Tuhan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, diberi tulisan ibadah tanggal 15 November 2020. Oke anak-anak, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Kita akan masuk di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Yoakim. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada pagi ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan pujikan lagu Allahku Besar. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Ku Punya Bapa. Kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami jika saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka mata kami, buka telinga kami, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, berikan kami sikap yang baik untuk dapat mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jatuhnya Yeriko. Dalam kota itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam yang harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam dan meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedangkan sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkanlah suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarainya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi.
Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan menutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-terus ditiup. Demikianlah pada hari ini kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 harinya lama. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar nyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia akan dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakainya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendarahan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendarahan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluar gayanya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Yosua 6 ayat 1-27. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Tuhan akan berjanji memberikan tanah yang sangat subur untuk bangsa Israel? Nah, tanah Kanaan. Untuk masuk
ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati tembok yang sangat besar, sangat kuat dan kokoh. Tembok apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Coba-coba. Nah, betul, tembok Yeriko. Nah, untuk melewati tembok Yeriko, kira-kira bangsa Israel bisa atau tidak ya? Siapa yang mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan firman Tuhan hari ini. Anak-anak, tanah Kanaan adalah tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Namun, Yosua masih bingung karena menuju ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati kota Yeriko yang dikelilingi tembok yang tinggi dan kokoh. Lalu berfirmanlah Tuhan, Aku akan menyerahkan kota Yeriko bersama raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa kepadamu. Perbuatlah demikian. Haruslah semua prajurit mengelilingi kota itu sekali saja selama 6 hari, diiringi 7 orang imam membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, kelilingilah kota itu sebanyak 7 kali dengan tiupan sangkakala para imam. Pada saat itu bersoraklah dengan suara nyaring, dan tembok kota akan runtuh. segera Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menemui para imam dan menyampaikan perintah Tuhan kepada para imam. Maka bersiap-siaplah Yosua, para imam, dan prajurit untuk mengelilingi tembok Yeriko. Mereka mulai mengelilingi tembok Yeriko pada hari pertama dengan senyap tanpa suara apapun. Pada hari kedua, mereka juga mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara apapun. Tetapi tidak terjadi apa-apa dengan tembok Yeriko. Hari ketiga sampai dengan hari keenam, tetap tidak terjadi apa-apa dengan tembok Yeriko. Namun, para imam dan Yosua tetap mengelilingi sesuai perintah Tuhan. Tetapi pada hari ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, dan ketika matahari terbit, mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan saat para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu untuk bersorak, Haleluya, 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 sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan runtuhlah tembok Yeriko. Bangsa Israel bersukacita. Demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak. Anak-anak sudah lihat tadi, Yosua dan bangsa Israel melakukan semua perintah Tuhan dengan percaya dan dengan iman. Walaupun terkadang perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan, tetapi Yosua dan bangsa Israel selalu percaya dan melakukan terus dengan sekuat tenaga. Nah, anak-anak di rumah juga harus belajar untuk taat pada firman Tuhan. Kita harus mau melakukan perintah Tuhan dengan percaya dan dengan iman yang kuat. Oke? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan dengan aktivitas kita. Apa ya?
Nah, kita hari ini akan mewarnai gambar. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, krayon. Serta yang kedua, kertas bergambar. Bu Yosi sudah menyediakan link yang ada di channel YouTube teman-teman semua. Nah, Bu Yosi sudah loh mewarnai gambar para imam yang membawa sangkakala dan mengelilingi tembok Yeriko. Nah, bagus kan? Bu Yosi yakin anak-anak di rumah juga pasti bisa. Semangat selalu, Tuhan memberkati. Anak-anak, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Jangan lupa amplop yang sudah disiapkan tadi dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Mari kita iringi persembahan kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Aku diberkati. Mari anak-anakku sekalian, kita akan berdoa bersama dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan kepadamu. Engkau begitu baik Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami dimampukan menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah Tuhan beri, sehingga kami dapat mengumpulkan bagian kecil dari apa yang kami miliki untuk kami persembahkan kepadamu. Engkau berkati Tuhan agar persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan agar di lain kesempatan kami dapat memberikan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk anak-anak kekasih kami, anak-anak sekolah minggu GKJ Pelengkung. Engkau tahu Tuhan, di tengah pandemi ini, mereka tentunya amat kesulitan dalam belajar. Mari Tuhan, Engkau akan turut campur tangan, agar anak-anak kami dapat bersekolah meskipun daring atau online dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, dan menyenangkan hati kedua orang tua. Tuhan, terima kasih kalau Engkau menyertai anak-anak kami, berikan kesehatan terus, berikan kekuatan, agar mereka boleh terlepas dari pandemi atau penyakit yang berbahaya yang sedang berkecamuk di dalam negeri ini. Tuhan, pulihkan mereka yang sakit, Engkau jamah Tuhan, agar suatu saat nanti ketika kami diizinkan untuk dapat sekolah minggu secara tatap muka, kami semua bersuka cita menyambutnya. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau berkati pemerintah kami, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Apapun mereka lakukan, kiranya mereka boleh tetap bersuka cita bekerja di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi ini. Kami tahu Tuhan, apa yang kami dengar akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu mohon pertolongan-Mu Tuhan agar dimampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, usai sudah ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, anak-anak, terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga kepada Komisi Anak GKJ Plengkung yang mengizinkan kami, guru KB TK Tunas Kasih, untuk melayani ibadah sekolah minggu. Jangan lupa anak-anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Nah, jangan lupa juga memakai masker, Dan menjaga jarak. menghindari kerumunan. Tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Nah, tetap jaga kesehatan, semangat. Nah, makan makanan yang bergizi. Anak-anak, akhir sudah ibadah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dengan pujian percaya saja. Mari anak-anak bangkit berdiri.